Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kelas kewarganegaraan keperawatan RA. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Saudara Hilwa untuk pemateri pertama. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengertian KPK dan pengertian Undang-Undang KPK terlebih dahulu. Jadi KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi itu merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Nah, adapun pengertian dari Undang-Undang KPK yaitu undang-undang yang diatur untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Selanjutnya. Nah, berikutnya yaitu realita dari Undang-Undang KPK. Jadi realita pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi ini telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Nah, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan memberikan amanah dan tanggung jawab kepada KPK untuk melakukan peningkatan pemberantasan tindak pidana korupsi lebih profesional lagi dan intensif karena tindak pidana korupsi telah merugikan keuangan negara dan juga menghambat pembangunan nasional. Itu saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materinya. Selanjutnya saya serahkan ke Saudara Berlian untuk penyampaian materi masalah yang dihadapi Undang-Undang KPK. Kepada Saudara Berlian, disilahkan. Baik, sebelumnya apakah teman-teman mendengar suara saya? Ya. Ya, oke. Ya, materi selanjutnya masalah yang dihadapi Undang-Undang KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang KPK menjadi salah satu problem yang disuarakan demo mahasiswa di Jakarta dan kota-kota lain. Demo mahasiswa di Jakarta menyuarakan berbagai macam tuntutan dan masalah yang belakangan ini terjadi di tanah air. Beberapa tuntutan itu terkait RUU bermasalah dan penolakan terhadap undang-undang yang telah disahkan, yaitu Undang-Undang KPK. Menurut temuan Komisi Pemberantasan Korupsi, ada 26 persoalan dalam revisi Undang-Undang KPK yang nantinya berisiko melemahkan kerja KPK, yaitu yang pertama, pelemahan independensi KPK, bagian yang mengatur pimpinan adalah penanggung jawab tertinggi dihapus. Dewan Pengawas lebih berkuasa daripada pimpinan KPK. Yang ketiga, kewenangan Dewan Pengawas masuk pada teknis penanganan perkara. Yang keempat, standar larangan etik dan anti konflik kepentingan untuk Dewan Pengawas lebih rendah dibanding pimpinan dan pegawai KPK. Yang kelima, Dewan Pengawas untuk pertama kali dapat dipilih dari aparat penegak hukum yang sedang menjabat yang sudah berpengalaman minimal 15 tahun. Next. Selanjutnya, pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum sehingga akan berisiko pada tindakan-tindakan pro justisia dalam pelaksanaan tugas penindakan. Selanjutnya ada salah satu pimpinan KPK setelah undang-undang ini disahkan terancam tidak bisa diangkat karena tidak cukup umur atau kurang dari 50 tahun. Pemangkasan kewenangan penyelidikan, pemangkasan kewenangan penyadapan, operasi tangkap tangan OTT menjadi lebih sulit dilakukan karena lebih rumit pengajuan penyadapan dan aturan lain yang ada di Undang-Undang KPK. Terdapat pasal yang berisiko disalahartikan seolah-olah KPK tidak boleh melakukan OTT seperti saat ini lagi. Ada risiko kriminalisasi terhadap pegawai KPK terkait penyadapan karena aturan yang tidak jelas dalam Undang-Undang KPK. Ada risiko penyidik
PNS di KPK berada dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Polri karena pasal 38 ayat 2 Undang-Undang KPK dihapus. Berkurangnya kewenangan penuntutan dalam pelaksanaan penuntutan KPK harus berkoordinasi dengan pihak terkait, tetapi tidak jelas siapa pihak terkait yang dimaksud. Dan selanjutnya ada pegawai KPK rentan dikontrol dan tidak independen dalam menjalankan tugasnya karena status ASN. Dan yang terakhir selanjutnya yaitu terdapat ketidakpastian status pegawai KPK apakah menjadi pegawai negeri sipil atau PPPK atau pegawai kontrak. Selanjutnya, terdapat risiko dalam waktu 2 tahun bagi penyidik dan penyidik KPK yang selama ini menjadi pegawai tetap. Ada harus menjadi ASN tanpa kepastian mekanisme peralihan ke ASN. Ada jangka waktu SP3 selama 2 tahun akan menyulitkan dalam penanganan perkara korupsi yang kompleks dan bersifat lintas negara. Diubahnya pasal 46 ayat 2 Undang-Undang KPK yang selama ini menjadi dasar pengaturan secara khusus tentang tidak berlakunya ketentuan tentang prosedur khusus yang selama ini menyulitkan penegak hukum dalam memproses pejabat negara. Selanjutnya ada terdapat pertentangan sejumlah norma, hilangnya posisi penasihat KPK tanpa kejelasan dan aturan peralihan, hilangnya kewenangan penanganan kasus yang meresahkan publik, KPK hanya berkedudukan di ibu kota negara, tidak ada penguatan dari aspek pencegahan, dan yang terakhir yaitu kewenangan KPK melakukan supervisi dikurangi. Baik, terima kasih Saudara Berlian. Selanjutnya materi solusi dalam menghadapi masalah Undang-Undang KPK yang disampaikan oleh Saudara Reski Novalisa. Kepada Saudara, saya silakan. Baik, dalam solusi menghadapi masalah Undang-Undang KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi dibagi menjadi 3 solusi. Yang pertama ada legislative review, judicial review, dan executive review. Untuk legislative review sendiri, substansi tertentu di dalam perubahan UU KPK dapat saja dirubah dengan mekanisme legislative review melalui lembaga legislatif. Ini berarti lembaga legislatif berhak merubah UU KPK sesuai dengan perubahan zaman atau apabila ada dalam KPK menyelidiki sesuatu dan tidak sesuai di dalam UU KPK itu sendiri. Yang kedua, judicial review. Judicial review ini hanya dapat ditempuh oleh Mahkamah Konstitusi. Caranya sendiri yaitu pertama pengujian secara materi atau uji materi maupun formil atau uji formil terhadap norma hukum di dalam perubahan UU KPK yang dilanggar melanggar hak-hak konstitusional. Ini berarti judicial review hanya bisa ditempuh oleh Mahkamah Konstitusi dan tidak bisa ditempuh melalui jalur lain. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Moderator, saya serahkan. Sudah selesai? Bagaimana? Masih ada executive review yang akan dibawakan oleh Kurnia. Saudari Kurnia mungkin bisa lanjut mengenai executive review. Ya, baik. Executive review beberapa mekanisme ditempuh presiden, peraturan pemerintah pengganti atau selanjutnya. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari teman-teman kita untuk menambah literatur. Teman-teman bisa lihat di daftar pustaka.
Baik, itu saja penyampaian dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.